Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Apa kabar anda semua? Mudah-mudahan ketika membuka video ini ada dalam kebaikan dan perlindungan Allah, terlindungi imannya, terlindungi semangat untuk beribadahnya, terpelihara semangat membaca Al-Qur'annya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda semua, sekarang halaman 21, itu artinya halaman terakhir dari juz 1. Alhamdulillah kita sudah melewati satu juz dengan pola seperti ini. Mudah-mudahan lembar dari lembarnya itu menjadi hujjah bagi kita, bukti, syafi'an juga penolong di yaumil hisab nanti. Artinya pahala-pahala kita membaca Al-Quran ini menjadi investasi ukhrawi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda semua, di halaman sebelumnya dikisahkan bagaimana awal mula Baitullah itu dibangun ya. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim itu dari Babylon hijrah ke Mesir, dakwah di Mesir, kemudian ke Syam, kemudian ke wilayah Mekah juga. Nah, ini ayat ini berbicara ketika Nabi Ibrahim di wilayah Mekah untuk mendidik anaknya, yaitu Nabi Ismail dari ibunda Sarah. Kemudian Allah menginformasikan bahwa qala inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku akan menjadikanmu itu imam bagi para manusia. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bagaimana jika dari keturunan-keturunanku juga diberi anugerah untuk menjadi para nabi, para imamnya manusia, begitu. Karena yang namanya umat itu adalah makmum, nabi itu adalah imamnya, begitu. Nah, kemudian wa idza ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ingatlah ketika Allah menjadikan al-bait, rumah itu untuk berkunjung menjadi tempat ibadah. Jadi ingat, yang menginisiasi membangun Ka'bah itu bukanlah seorang manusia, tapi perintah Allah langsung kepada nabinya, begitu. Ini ulangi lagi ya, ingat bahwa Nabi Ibrahim itu berkehidupan di Syam, Palestina, dan sesekali berkunjung ke Mekah untuk menunaikan kewajiban sebagai suami dan ayah, begitu. Nah, ini ketika di Mekah ada perintah yang tadi dan langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Diinformasikan bahwa ini adalah menjadi tempat ibadah, maka Nabi Ibrahim pun meminta petunjuk bagaimana sih cara ibadahnya, atau disebut dengan manasik. Makanya wa arina manasikana wa tub alaina, tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara beribadah atau cara menggunakan rumah yang kau suruh bangun ini, begitu. Nah, kemudian itu menjadi manasik haji yang dikenal dan disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga banyak mendoakan daerah tersebut ya, Mekah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim paham betul ternyata yang diperintahkan, ternyata tempat yang di dalamnya ada perintah membangun al-bait atau baitullah, masabatan, yang akan jadi tempat berkunjung banyak manusia, itu bukanlah di Syams di mana ia tinggal, melainkan di daerah ini. Tapi daerah ini begitu gersang, begitu banyak gurun dan sebagainya, sampai Nabi Ibrahim pun berdoa secara khusus sebelumnya, warzuq ahlaha minas samarot, ya Allah, anugerahkanlah penduduk tanah yang gersang ini berbagai macam buah-buahan. Waktu itu mungkin sedikit aneh, bagaimana gersang kok banyak buah-buahan, tapi Nabi Ibrahim luar biasa, mendoanya adalah ahlahu, penduduknya, bukan tanahnya, begitu. Dan pada setelah masa itu juga banyak pedagang-pedagang dari Syams, pedagang dari wilayah Yaman dan yang lain-lain berkunjung ke Baitullah tadi dan membawa buah-buahan yang beragam. Sampai saat ini, sampai ke jengkol petei, insya Allah ada di Mekah itu, gitu ya. Nah, anak-anak semua, di lembar ini kita bisa membaca bahwa betapa totalitasnya Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Tadi engke-engke kendai. Nah, anak-anak semua, apakah Nabi Ibrahim hanya memiliki 2 orang anak? Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan Nabi Ibrahim itu memiliki 4 orang istri dan 13 anak. Yang paling banyak itu dari istri ketiga Konturo, ada 6 anak, begitu. Nah, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya memegang teguh ajaran Ibrahim tadi. Di sini juga diinformasikan bagaimana Nabi Yakub, tahu ya, Nabi Yakub itu nenek moyang bangsa Yahudi, Bani Israel.
beliau juga mewasiatkan hal yang sama kepada anak-anaknya, yang 12 itu. Untuk apa? Supaya mengikuti agama nenek moyang kalian, yaitu Ishak, Ismail, dan Ibrahim. Artinya apa? Agama yang berserah diri kepada Allah. Nah, terakhir sibghatullah diartikan oleh Depag agama Allah. Sibghah itu artinya dari celupan ya, cetakan, celupan. Tahu celupan, sebuah warna awalnya putih, ada berbagai celupan, berbagai warna, dicelup maka permanen begitu. Warna biru ya biru, hitam-hitam. Nah, oleh ulama memang diartikan sebagai agama karena agama itu bisa mencetak seseorang, bisa mencetak kepribadian seseorang, perilaku seseorang. Kalau seseorang sudah total kepada agamanya, kita akan ngikutin apa yang diperintahkan oleh agama. Kalau kata agama warnanya ini, maka itulah sibghah kita begitu. Nah, ini sering digunakan oleh beberapa organisasi pergerakan, terutama bahwa ketika kaderisasi itu bahasanya adalah sibghah begitu. Nah, sibghah itu kata dasarnya adalah celupan, tapi dalam hal ini itu artinya agama. Kenapa? Karena agama lah yang akan menentukan kepribadian kita. Akan kita menjadi warna merah, warna kuning, warna bukan partai ya, dan warna yang lain-lainnya. Nah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapa yang sibghahnya itu lebih baik daripada sibghah Allah? Artinya memang ada banyak sibghah yang lain, tapi yang terbaik adalah sibghah Allah. Banyak sekali ismu-ismu yang ada, banyak sekali pola-pola kaderisasi yang ada begitu kalau bahasanya kaderisasi. Tapi yang terbaik itu adalah cetakan-cetakan Allah. Ya, dan semua intinya bagaimana kita harus totalitas beragama seperti Ibrahim. Beliau adalah Khalilullah, beliau adalah bapaknya para nabi, beliau adalah bapaknya akidah kita. Oleh karena itu, mari kita tiru bagaimana Nabi Ibrahim itu bertaslim, bagaimana menyerahkan kehidupannya untuk agama. Jika agama memerintahkan apapun, maka fahami kemudian laksanakan sebaik mungkin. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.